Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Tirsa Juwita dengan NIM 19931411032, Manajemen kelas B angkatan 2019, Universitas Negeri Makassar. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang peramalan permintaan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian peramalan. Peramalan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa yang akan datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa. Untuk peramalan permintaan yaitu merupakan tingkat permintaan produk-produk yang diharapkan akan terrealisasi untuk jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang. Permintaan itu sendiri terdapat dua jenis, yaitu permintaan bebas dan permintaan tidak bebas. Permintaan bebas yaitu permintaan terhadap material, suku cadang atau produk yang bebas atau tidak terkait langsung dengan struktur bill of material untuk produk akhir atau item tertentu. Sedangkan permintaan tidak bebas yaitu permintaan terhadap material, suku cadang atau produk yang terkait langsung dengan atau diturunkan dari struktur bill of material untuk produk akhir atau item tertentu. Adapun tujuan dari peramalan yang pertama yaitu untuk jangka pendek, di mana peramalan menentukan kuantitas dan waktu dari item dijadikan produksi. Biasanya bersifat harian ataupun mingguan dan ditentukan oleh law management. Yang kedua yaitu untuk jangka menengah. Peramalan menentukan kuantitas dan waktu dari kapasitas produksi. Biasanya bersifat bulanan ataupun kuartal dan ditentukan oleh middle management. Yang ketiga yaitu jangka panjang. Peramalan merencanakan kuantitas dan waktu dari fasilitas produksi, biasanya bersifat tahunan, 5 tahun, 10 tahun, ataupun 20 tahun dan ditentukan oleh top management. Nah, yang berikutnya yaitu karakteristik peramalan yang baik. Tentu saja, jika suatu peramalan dikatakan baik tentu mempunyai karakteristik. Nah, berikut ini karakteristiknya. Yang pertama yaitu akurasi. Akurasi dari suatu hasil peramalan diukur dengan hasil kebiasaan dan kekonsistensian peramalan tersebut. Hasil peramalan dikatakan bisa bila peramalan tersebut terlalu tinggi atau rendah dibandingkan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Hasil peramalan dikatakan konsisten bila besarnya kesalahan peramalan relatif kecil. Peramalan yang terlalu rendah akan mengakibatkan kekurangan persediaan sehingga permintaan konsumen tidak dapat dipenuhi segera. Akibatnya perusahaan dimungkinkan kehilangan pelanggan dan kehilangan keuntungan penjualan. Peramalan yang terlalu tinggi akan mengakibatkan terjadinya penumpukan persediaan sehingga banyak modal yang terserap sia-sia. Keakuratan dari hasil peramalan ini berperan penting dalam menyeimbangkan persediaan yang ideal. Nah, karakteristik yang kedua yaitu biaya. Biaya yang diperlukan dalam pembuatan suatu peramalan adalah tergantung dari jumlah item yang diramalkan, lamanya periode peramalan, dan metode peramalan yang dipakai. Ketiga faktor pemicu biaya tersebut akan mempengaruhi berapa banyak data yang dibutuhkan, bagaimana pengolahan datanya, bagaimana penyimpanan datanya, dan siapa tenaga ahli yang diperbantukan. Pemilihan metode peramalan harus disesuaikan dengan dana yang tersedia dan tingkat akurasi yang ingin didapatkan. Misalnya, item-item yang penting akan diramalkan dengan metode yang sederhana dan murah. Prinsip ini merupakan adopsi dari hukum Pareto. Karakteristik yang ketiga yaitu kemudahan. Penggunaan metode peramalan yang sederhana, mudah dibuat, dan mudah diaplikasikan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Adalah percuma memakai metode yang canggih, tetapi tidak dapat diaplikasikan pada sistem perusahaan karena keterbatasan dana, sumber daya manusia, maupun peralatan teknologi. Dalam membuat peramalan atau menerapkan suatu peramalan, maka ada beberapa sifat yang harus diperhatikan dan harus dipertimbangkan. Yang pertama, ramalan pasti mengandung kesalahan. Artinya, peramal hanya bisa mengurangi ketidakpastian yang akan terjadi, tetapi tidak dapat menghilangkan ketidakpastian tersebut. Yang kedua, peramalan jangka pendek lebih akurat dibandingkan peramalan jangka panjang. Hal ini disebabkan karena
Pada peramalan jangka pendek, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan relatif masih konstan. Sedangkan makin panjang periode peramalan, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang terakhir yaitu, peramalan seharusnya memberikan informasi tentang beberapa ukuran kesalahan. Artinya, karena peramalan pasti mengandung kesalahan, maka adalah penting bagi peramal untuk menginformasikan seberapa besar kesalahan yang mungkin terjadi. Berikut ini merupakan langkah-langkah untuk melakukan peramalan. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu menentukan tujuan. Yang kedua, pemilihan teori yang relevan. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, menganalisis data. Yang kelima, estimasi dari model sementara. Yang keenam, evaluasi model sementara dan merevisi model. Yang ketujuh, penyajian ramalan sementara kepada manajemen. Yang kedelapan, pembuatan revisi final. Yang kesembilan, pendistribusian hasil peramalan. Dan yang terakhir, penentuan langkah-langkah pemantauan. Teknik peramalan ada dua, yaitu yang pertama, metode kualitatif, di mana metode kualitatif ini terbagi lagi. Yang pertama, teknik survei, teknik jajak, pendapat, metode Delphi, analogi historia, dan dugaan manajemen. Sedangkan untuk metode kuantitatif terbagi menjadi tiga, yaitu time series, trendless square, dan metode casual. Berikut merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi peramalan. Yang pertama yaitu kondisi umum bisnis dan ekonomi. Yang kedua, reaksi dan tindakan pesaing. Yang ketiga, tindakan pemerintah. Yang keempat, kecenderungan pasar. Yang kelima, siklus hidup produk. Yang keenam, gaya dan mode. Yang ketujuh, perubahan permintaan konsumen. Dan yang terakhir, inovasi teknologi. Demikian penjelasan saya mengenai peramalan permintaan. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Kurang dan lebihnya dari penjelasan ini, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.